adik-adik dan kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Kak Ika Tulit Gede. Kembali lagi di channel YouTube Kakak Ika Tulit Gede. Nah adik-adik dan kawan-kawan, kali ini interesting sekali. Kakak mau ngebahas pintu itu si laki keluar lagi. Aduh, tadi dia tidur baik-baik, sekarang dia keluar lagi. Kakak tutup pintu dulu ya. Nah, seperti kakak katakan tadi ya kan, kakak mau ngebahas sesuatu yang sangat-sangat seru dan interesting sekali. Nah, banyak yang bertanya, Kak, kok kalau orang-orang Inggris perkawinannya nikah ya kan? Kalau orang-orang Inggris kalau nikah kan umur mereka kayak 30 lebih, 40 lebih, ada juga yang mencapai 50 sampai ke 60 lebih. Kenapa, Kak? Nah, di sini Kakak mau ngebahas perbandingannya di Indonesia dan di Inggris, dan pokoknya semua-muanya deh. Jangan skip, nonton terus ya. Adik-adik yang baru singgah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kakak mau ngebahas tentang pernikahan. Well, adik-adik semua, nah ini kakak pengalaman kakak ya kan, kalau di Flores ya, ini di Flores nih, kakak enggak seluruh enggak seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Ini pengalaman kakak di Flores. Kalau di Flores, laki syarab, si laki, kakak buka pintu dia mau keluar, kakak tutup pintu dia mau masuk, jadi biar dia. Nah, kalau di Flores, kalau wanita umur mereka sudah menjejaki 23 atau 25, mereka bilang, sorry, kakak katakan dia perawan tua. Kejam juga ya kata-kata begitu. Nah, atau orang tua mulai risau. Bukan risau, mereka enggak pernah ngomong sih tentang kerisauan, tapi mereka bilang, aduh apa salahnya kok anakku enggak ada jodoh-jodohnya nih, gimana nih gitu. Tapi ada juga orang tua, kebanyakan orang-orang tua di Flores itu bilang, well, moham halak dimal gula goeh, gula piara mama no bapak. Nah, seperti mereka bilang, oh jangan ini, tak payah kawin pun tak apa-apa, asal tak payah kawin pun tak apa-apa, jaga mama dan bapak. Tapi adik-adik dan kawan-kawan, ini kesian nih adik-adik kita nih yang perawan-perawan ini, yang adik-adik perempuan ini, kalau sudah umur 23 sampai ke 27, kalau nggak ada yang lamar-lamar itu mulai resah dan gelisah tuh, mulai cari, aduh di mana saja, apa sajalah aku mau kawin nih, kesian orang tua aku tidak ambil belis atau apa ya kan, atau ya namanya anak muda kan mau jadi ini pengantin ya kan, mau ada pasangan yang cocok atau apa ya kan. Nah, di sini ini lain lagi. Kalau di sini adik-adik dan kawan-kawan, kalau umur 23 sampai 30 itu ya ampun, masih anak-anak. Kawin itu bukan gampang. Satu, kalau kawin muda risikonya satu, finansial kamu itu bisa memenuhi kehidupan kamu, keuangan kamu. Nah, kakak mengerti lah kalau waktu-waktu dulu kan orang tua kita waktu mereka menikah, mereka nggak ada uang, mereka menikah, mereka ada anak sampai 7-10 ya kan. Nah, itu waktu dulu kawan-kawan, dulu itu tanaman kita masih subur, kita masih banyak jagung, pisang, kelapa. Nah, sekarang ini dulu itu dunia masih subur, sekarang ini musim-musim corona lagi, musim-musim sakit lagi. Nah, baru pengangguran banyak. Kalau kawin awal-awal, finansial kamu udah cukup atau belum? Karena terlalu mahal. Nah, makanya orang Inggris itu kebanyakan umur 50 pun belum kawin. Paling-paling mereka partner, karena di sini mereka berpacaran tapi mereka bisa saling kunjung-mengunjungi. Ada batasnya lah, tapi partner gitu ya, saling dukung-mendukung, tapi keuangan masing-masing. Nah, kalau memang sudah betul-betul mantap, kita berdua bisa bertemu, bisa bersatu, dan kita mulai hidup baru, nah mulai nikah. Yang namanya nikah itu tidak semudah yang kita lihat di
Instagram para selebriti atau di Facebook atau di TV selebriti itu. Shut up. Kakak urusin anjing ini dulu ya. Nah, sudah ketiga kali nih kakak berdiri duduk. Nah, lihat itu dia di mana tuh dia tuh. Tuh. Nah, dia tuh. Nah, itu dia. Nah, kakak kasih keluar dia dulu. Nanti kalau dia masuk lagi kakak hantam dia ini. Nah, adik-adik, sekarang kakak ngebahas ya realitinya kalau kawin muda. Oke, satu finansial. Kalau adik-adik dan pacar kamu ya kan atau pasangan kamu kalau finansialnya kurang, pekerjaan tidak ada. Walaupun di kampung adik-adik kalau nggak ada uang, nah aduh, kek yang manis pun bisa jadi pahit karena hidup itu membutuhkan uang, apalagi kalau ada bayi, ada baby. Nah, di mana kamu dapat uang itu? Nah, berarti finansial. Kalau kawin muda nggak ada kurang finansial, sayang. Nah, akhir-akhirnya apa? Suami di Malaysia, kamu di kampung, atau suami kerja jalan sana jalan sini, kamu di kampung, atau kamu di luar, perempuannya di lebih istri di luar, suami di kampung. Nah, akhirnya terpecah belah. Daripada terpecah belah begitu, lebih bagus kita pacaran aja ya, jangan kawin dulu. Daripada kalau kawin-kawin pun menyiksa ya kan, satu di pulau sana, kita di pulau sini. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, kadang-kadang setelah kita menikah banyak masalah. Nah, yang dulu waktu masih pacaran itu si boynya tidur nggak ada bantal, sayang kamu mau bantal. Atau yang perempuannya duduk di bawah, oh sayang naik duduk di sini. Nah, setelah 3 tahun 2 tahun, nah mulai di situ mulailah berubah. Nah, ini bantal ini, tidur pun tidak tahu, bantal di sana pun tidak boleh ambil. Atau istrinya duduk di lantai, dia di kursi. Ya memang perempuan memang harus di lantai, bukan di sini. Nah, berubah. Namanya saja dua karakter, dua manusia menjadi satu. Jadi kalau kawin muda itu hati-hati juga kawan-kawan dan adik-adik, karena sifat manusia itu cepat berubah. Dan kasihan kan kalau dulu sayang-sayang, nah setelah menikah 3 tahun mulai yang perempuan lari ke orang tuanya, yang laki-laki duduk sama orang tuanya, atau laki-laki itu berkumpul-kumpul sama anak-anak muda yang lain karena masa mudanya belum begitu cukup. Nah, itu yang satu tuh. Kadang-kadang laki-laki ini, yang pria-pria ini masa mudanya belum cukup, masih mau jalan sana jalan sini. Nah, sang istri bilang jam 6 harus di rumah ya. Nah, biasanya kan jam 6 sampai jam 10 malam itu masih di luar, masih bercerita-cerita tentang memancing, tentang politik. Nah, sekarang ada istri harus pulang. Nah, ada suami yang nggak bisa tuh karena kehidupan ini, karena dingin, karena kehidupan dulu bebas sekali. Nah, tiba-tiba ada orang yang bilang you have to do this, you have to do that, dan itu tidak bisa. Nah, akhirnya pertengkaran kecil-kecil mulai. Nah, ada lagi satu lagi nih, perkawinan muda. Kadang-kadang kalau kita kawin muda ya kan, otak kita itu masih teenager, otak kita itu belum begitu dewasa. Nah, kadang-kadang kita mulai berselisih paham dengan mertua omong baik-baik, kita itu anggap aduh mertuamu cerewet, mertuaku cerewet banget. Kita mulai sana sini, akhirnya nah berantem lagi. Nah, itu realitinya, itu resikonya kalau kita kawin muda. Nah, apalagi ya resiko kalau kita kawin muda. Nah, adik-adik, ya resiko kawin muda pertama finansial. Kalau tidak ada finansial, nah kacau balau. Yang tadi kakak sudah ini uraikan. Yang kedua, umur masih muda, belum cukup teenagernya, masa mudamu belum begitu cukup, kayak masih mau keluar sana keluar sini. Nah, sekarang sudah terbatas. Yang nomor 3, nah ini resiko ketiga. Resiko ketiga ini kayaknya yang terakhir deh kalau tidak terlalu panjang. Nah, resiko ketiga ini kalau adik-adik kawin awal, kawin muda, menikah muda ya. Nah, pasti adik-adik mungkin baru tamat SMA atau
mungkin adik-adik setelah tamat SMP adik-adik nggak mau nggak mau teruskan lagi ya kan. Nah itu satu, kurang education. Nah kalau kurang education akhirnya apa, nggak dapat pekerjaan, jadi pengangguran. Nah istri pun mulai bilang, kamu nih cari pekerjaan sedikit kayak kita udah nggak ada uang. Nah suami sudah setengah mati cari-cari, datang rumah ngomel-ngomel, nah apalagi berantem lagi. Nah sama juga dengan yang laki-laki, nah kamu kan ini kamulah cari, karena pekerjaan perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah akhirnya yang perempuan cari, ditanya kamu mana kualifikasi kamu, ijazah kamu, nah masih SMA, apa pengalaman kamu, tidak ada pengalaman. Kebanyakan ditanya pengalaman. Nah adik-adik karena terlalu muda, nikah terlalu muda, nah akhirnya tidak ada pengalaman kerja, tidak ada pengalaman di luar desa kamu atau kota kamu, akhirnya berdua tinggal serumah tanpa pekerjaan. Nah kalau mendingan kalau istri belum hamil, kalau istri hamil nah akhirnya bertengkar, bertengkar dan apa, kebanyakan bisa bercerai. Jadi kalau begitu ya adik-adik dan kawan-kawan, kakak ini cuma bukan mengkritik kalau orang-orang kawin muda, menikah muda ya. Kalau ada yang menikah muda dan bekerja sama dan akhirnya sukses ya, kakak doain semoga bahagia sampai ke anak cucu. Dan adik-adik yang sekarang masih pacaran, yang umurnya masih di bawah 20 atau 23, 27, sabar-sabarlah dulu. Sekarang dunia ini bukan dunia sesubur kayak dulu. Dunia sekarang ini dunia penyakitan begini. Jadi sabar, lihat kehidupan kamu berdua, saling mendukung dari jauh, dan cari pekerjaan sampai posisi Anda memang betul-betul mateng. Jangan menikah kalau belum mateng, baik pikiran dan belum matang pikiran dan belum matang finansial, keuangan, kehidupan. Oke deh adik-adik dan kawan-kawan, sampai di sini dulu kayaknya konten ini sangat tight, sangat interesting dibicarakan. Mudah-mudahan adik-adik dan kawan-kawan bisa terinspirasi atau terhibur. Oke, sampai di sini dulu, lain waktu baru kita sambung balik. Dadah semuanya.